Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kelapa Tua Channel. Di video kali ini saya pengen berbagi sedikit tips buat teman-teman, terutama buat teman-teman yang ingin memulai atau baru memulai usaha jualan kelapa. Nah, tips yang pengen saya bagikan yaitu gimana caranya mengurangi atau meminimalisir resiko kita sebagai penjual kelapa saat usaha jualan kelapa. Karena usaha jualan kelapa ini walaupun minim resiko atau resikonya kecil, tapi tetap aja resiko itu ada, teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan di video saya yang dulu, yang pertama itu usaha kelapa untung besar, risiko kecil. Nah, oke, dimulai. Tips yang pertama yaitu menurut saya kita sebagai pedagang harus mengetahui kebutuhan pasar di mana kita membuka usaha, teman-teman. Jadi misalkan di tempat usaha kita itu rata-rata membutuhkan kelapa yang masih segar-segar, misalnya masih fresh, maka kita harus menyediakan kelapa yang segar, yang masih fresh, jangan kelapa yang sudah tua atau sudah kering. Nah, itu konsekuensinya, risikonya nanti akan memperlambat penjualan kelapa kita, teman-teman. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, menurut saya ini berkaitan sama supplier, teman-teman. Jadi teman-teman usahakan cari supplier yang mau memenuhi pesanan kita, requestan kita sebagai pedagang. Misalnya kita saat memesan request kelapa yang masih segar-segar, misalnya masih baru dikupas misalnya. Jadi cari supplier yang bisa memenuhi sesuai requestan kita sebagai konsumen. Jadi mohon maaf, kadang-kadang ada juga supplier yang dia tuh kurang memperhatikan requestan dari kita. Jadi kita misalnya request kelapa yang masih segar, masih baru kupas, tapi tetap saja dikirim kelapa yang sudah kering, misalnya, yang sudah terlalu tua, yang sudah tumbuh. Itu ada juga supplier yang seperti itu. Walaupun nggak semua supplier seperti itu, banyak supplier yang recommended menurut saya, termasuk supplier yang sekarang ini saya berlangganan, karena supplier yang ini menurut saya selalu memuaskan sesuai dengan pesanan saya. Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga itu cari supplier. Nah, jadi sebelum kita memulai order pemesanan itu teman-teman usahakan ada perjanjian, bisa ada perjanjian retur dengan supplier. Misalnya apabila nanti saat pengiriman itu nanti ada misalnya kelapa yang sudah kondisinya sudah jelek atau sudah busuk, itu nanti bisa diretur. Adakan perjanjian seperti itu di awal. Tapi biasanya konsekuensinya kalau misalnya supplier yang mau menerima retur itu biasanya harganya itu sedikit lebih mahal, teman-teman. Ya itu terserah teman-teman. Misalnya terserah pilihan teman-teman mau yang bisa menerima retur dengan harga yang sedikit lebih mahal atau yang tidak menerima retur tapi harganya lebih murah. Itu tergantung teman-teman. Nah, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, teman-teman harus mengetahui kekuatan penjualan teman-teman. Jadi pesan barang itu sesuai dengan kekuatan penjualan teman-teman aja. Misalnya, nah
tips dari saya itu seperti yang biasa saya terapkan itu teman-teman. Jadi pemesanan barang itu saya hanya memesan untuk kebutuhan 4 hari. Karena kenapa? Biasanya itu sesuai dengan kekuatan kelapa yang kondisinya masih muda teman-teman. Nah, setiap turun barang itu pasti ada kelapa yang kondisinya masih muda. Nah, itu kekuatannya itu paling 2 atau 3 hari, maksimal 4 hari itu kondisi kelapa itu udah jelek, udah rusak. Nah, udah mulai rusak. Lebih lama lagi dijualnya, maka kondisinya rusaknya bakal lebih parah. Jadi tips dari saya seperti itu. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya per hari teman-teman cuma menghabiskan 50 butir misalnya, maka usahakan pesan untuk 4 hari jadi 200 butir. Karena teman-teman gak usah khawatir, karena banyak supplier yang bisa mengirim kuantiti sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat-lihat, explore di video saya yang membahas masalah supplier ini. Nah, itu tips yang keempat. Tips yang kelima untuk mengurangi risiko kerugian kita sebagai penjual kelapa, yaitu kita memisahkan saat setelah barang turun, kita bongkar barang, itu usahakan teman-teman memisahkan antara kelapa yang muda dan kelapa yang kondisinya sudah tua. Jadi segera dipisahkan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti kita jual yang kelapa yang muda itu usahakan dijual lebih dahulu, jadi lebih cepat dijual. Karena apabila dijual lebih lama tidak kita pisahkan, nanti kelapa yang mudanya tidak terjual lama, maka kondisinya akan menjadi buruk. Jadi kelapa itu rusak. Nanti ya itu resiko kita sebagai pedagang kelapa, karena memang resiko kita sebagai pedagang kelapa itu yang paling besar yaitu kelapa mudanya sudah busuk. Itu risiko utama kita sebagai penjualan kelapa. Nah, itu tips yang kelima. Dan tips yang terakhir menurut saya, kalaupun misalnya kita tidak mempunyai supplier yang menerima retur, kemudian sudah terlanjur misalnya kelapa-kelapa yang ada di kita itu banyak yang busuk, langkah terakhir yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi kerugian yaitu mengolah kelapa yang sudah busuk ini. Caranya gimana? Caranya ya kita keringkan kelapa itu, kita kumpulkan, kemudian kita jemur, kita keringkan, kita bikin kopra. Karena setelah jadi kopra itu tetap ada yang menerima. Nah, di situ untuk mengurangi kerugian saja teman-teman. Jadi kita jangan berharap untung dari situ, jadi hanya untuk mengurangi risiko kerugian. Nah, oke teman-teman, itu saja 6 tips menurut saya gimana caranya mengurangi risiko kita sebagai pedagang kelapa. Barangkali ada teman-teman pedagang-pedagang yang lain punya tips tambahan selain dari tips dari saya persilahkan untuk komen di kolom komentar, dan supaya bisa lebih membantu lagi buat kita dan buat teman-teman yang baru memulai. Mungkin cukup segini saja video dari saya teman-teman, dan jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan di like video ini teman-teman apabila memang video ini bermanfaat menurut teman-teman, dan di share video ini ke media sosial yang lain, ke teman-teman yang lain, agar video ini channel ini bisa lebih cepat berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelapa tua.